Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas. Semoga kita semua selalu terjaga kesehatannya dan tetap semangat ya. Materi kali ini, Ibu akan membahas mengenai merek atau brand. Baik, Ibu akan langsung mulai ke materinya. Apa itu merek? Di sini ada beberapa merek, ada Baskin Robbins, ada Pizza Hut, ada Nike, ada Samsung, ada Unilever. Nah, dari semua brand yang Ibu sebutkan tadi, pasti semua brand itu sudah melekat kan di pikiran kalian? Jadi gimana nih? Apakah kalian sudah tahu apa itu brand atau merek? Baik, Ibu akan lanjutkan ke pengertian dari brand atau merek. Menurut Kotler, merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau desain untuk mengidentifikasi barang atau layanan penjual atau sekelompok penjual dan membedakannya dari barang atau layanan dari pesaing yang mewakili sebuah janji perusahaan tentang produk. Jadi, dapat kita simpulkan, brand atau merek adalah sebuah penanda dari suatu produk yang membedakannya dengan produk yang lainnya. Selanjutnya, apa tujuan dari merek? Tujuan dari merek itu terbagi menjadi 4 tujuan. Yang pertama, merek sebagai identitas. Bertujuan sebagai identitas. Maksudnya adalah, merek bukan hanya sebagai nama dan simbol, tetapi merek menjadi suatu pembeda antara satu produk dengan produk yang lainnya. Nah, dengan ini, konsumen juga diberikan kemudahan untuk berbelanja atau saat ingin melakukan pembelian ulang. Selanjutnya yaitu, merek bertujuan untuk menciptakan brand awareness. Maksudnya adalah di mana persentase pelanggan yang mengetahui atau mengingat suatu brand atau merek. Misalnya, ketika seorang ditanya kategori produk sepatu, lalu orang tersebut langsung menjawab Converse, maka di situ merek Converse sudah membangun brand awareness-nya. Selanjutnya, menetapkan koneksi emosional. Maksudnya adalah ketika konsumen membeli produk atau jasa layanan berdasarkan dengan perasaan dan hubungan mereka dengan bisnis, maka itu telah menimbulkan koneksi emosional. Contohnya, ketika menjadi pelanggan Apple, maka konsumen tidak hanya mendapatkan produk, tetapi juga menjadi bagian dari sebuah lifestyle. Selanjutnya yang terakhir, merek bertujuan untuk memotivasi pembelian. Mengapa? Karena merek merupakan alat promosi yang paling efektif dan juga efisien untuk membangun minat, motivasi, dan juga daya tarik dari pembeli. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai manfaat dari merek. Manfaat dari merek dapat dilihat dari sisi penjual dan juga dari sisi pembeli atau konsumen. Ibu akan bahas terlebih dahulu dari sisi penjual. Manfaat dari sisi penjual yaitu yang pertama, memudahkan pengolahan pesanan dan penelusuran masalah-masalah yang timbul. Maksudnya adalah, dengan adanya merek, penjual dengan mudah dapat melacak merek apa yang sudah berkembang di pasar atau merek apa yang masih perlu pengembangan yang lebih lanjut. Yang kedua yaitu memberikan perlindungan khusus. Maksudnya adalah ketika merek yang dimiliki sudah didaftarkan, maka penjual yang telah mendaftarkan merek tersebut memiliki hak atas merek, yang artinya penjual memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang telah terdaftar. Selanjutnya adalah penarikan pembeli yang setia. Maksudnya, ketika merek sudah dikenal oleh pelanggan atau masyarakat, dan masyarakat atau pelanggan telah menilai bahwa merek tersebut memberikan kebermanfaatan yang lebih bagi dirinya, maka akan adanya loyalitas dari diri pelanggan tersebut terhadap sebuah merek. Selanjutnya yaitu merek bermanfaat bagi penjual untuk membantu segmentasi pasar. Maksudnya adalah di mana sebuah merek dapat membuat beberapa produk yang berbeda ataupun sejenis yang dimana memiliki segmentasi pasar yang berbeda. Seperti contoh di Unilever, kita bisa tahu bahwa ada produk Axe yang diproduksinya, lalu ada produk Fair and Lovely
yang dimana kedua produk itu memiliki segmentasi yang berbeda dari segi gendernya. Merek juga memiliki manfaat bagi pembeli, yang diantaranya menceritakan mutu produk, di mana maksudnya adalah karena merek mengisyaratkan hubungan dengan produk, maka konsumen dapat terisyaratkan mutu dari produk tersebut. Selanjutnya, membantu perhatian pembeli terhadap produk baru. Maksudnya adalah ketika sebuah merek yang sudah dikenal oleh masyarakat, contohnya seperti Apple. Merek Apple mengeluarkan produk barunya, merilis produk barunya, lalu masyarakat akan memperhatikan produk baru tersebut. Karena apa? Karena merek Apple-nya. Karena merek Apple sudah dipandang oleh masyarakat yang diyakini merek tersebut memiliki kualitas yang bagus. Selanjutnya yaitu membeli nilai emosional dan ekspresi diri. Maksudnya adalah membeli nilai emosional di mana ketika konsumen memiliki merek tersebut, maka konsumen merasa bahwa dirinya lebih berkelas. Selanjutnya, elemen-elemen dari merek yang terdiri dari logo, simbol, karakter atau maskot, slogan, jingle, dan kemasan. Baik, Ibu akan jelaskan satu persatu dimulai dari logo. Logo memang sifatnya lebih ke visual. Logo itu biasanya berupa kata seperti Samsung, Sosro, dan yang lainnya, ataupun bisa juga berupa simbol seperti layaknya centang di Nike atau gigitan apel di Apple Ink. Selanjutnya yaitu karakter, di mana elemen ini lebih berupa ke human yang biasanya berwujud animasi maupun tokoh nyata. Contohnya seperti Colonel Sanders dari KFC atau Ronald dari McD. Selanjutnya yaitu slogan. Biasanya, slogan itu dikatakan sebagai frasa singkat yang ada pada kemasan merek. Selanjutnya yaitu kemasan produk, di mana dengan adanya kemasan, kita dapat mudah mengidentifikasi dalam menyampaikan informasi. Seperti kita membeli air mineral, ketika melihat bentuk atau kemasan produk saja, pembeli dapat membedakan lewat kemasan. Selain itu, kemasan juga dapat membantu dalam memudahkan distribusi dan transportasi. Selanjutnya yaitu ada jingle. Jingle disebut sebagai merek dalam bentuk musik, di mana ia akan lebih terekam ke dalam memori konsumen dalam waktu yang lama. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari merek. Jenis-jenis merek terbagi menjadi dua. Yang pertama itu merek manufaktur, dan yang kedua ada merek pribadi. Untuk merek manufaktur, itu merupakan merek yang dimiliki suatu perusahaan yang memproduksi produk atau jasa. Contohnya seperti gambar yang ada di samping, itu ada merek Aqua yang dimiliki oleh perusahaan Danone. Selanjutnya, merek pribadi atau private label merupakan merek yang dimiliki oleh distributor atau pedagang dari produk atau jasa. Biasanya ini dilakukan oleh peritel. Seperti contoh ketika kita datang ke Indomart, lalu kita menemukan produk memiliki merek Indomart. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai syarat-syarat dalam membuat merek atau memilih merek. Terdapat beberapa syarat dalam memilih merek. Yang pertama itu merek harus mudah diingat atau memorable. Jadi seberapa mudahkah merek yang kalian buat itu diingat oleh konsumen. Yang kedua, mengandung arti atau meaningful. Maksudnya adalah elemen merek hendaknya mengandung sebuah makna maupun penjelasan atau deskripsi dari sebuah produk, yang dimana ini dimaksudkan untuk mempengaruhi konsumen agar mengkonsumsi produk tersebut. Deskripsi makna yang terkandung dalam merek bisa berupa yang pertama informasi umum tentang kategori dan isi dari produk, atau informasi tentang komposisi penting yang ditonjolkan produk dan manfaat dari produk. Seperti contohnya, merek dari Baskin Robbins di mana terdapat bagian berwarna pink yang menunjukkan angka 31, di mana itu melambangkan jumlah 31 jenis es krim yang berbeda yang dijual oleh Baskin Robbins. Selanjutnya yaitu dapat disukai. Maksudnya adalah bahwa merek di dalam hal ini yang harus ditunjukkan kepada konsumen adalah berupa desain dan makna yang menarik. Selanjutnya yaitu transferable.
Maksudnya adalah di mana merek dapat digunakan untuk produk baru pada kategori yang sama atau berbeda. Seperti untuk ini, contohnya adalah Samsung, di mana Samsung merilis bukan hanya komputer atau laptop saja, tetapi ada handphone, ada kulkas, lalu ada mesin cuci, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu fleksibel. Maksudnya adalah agar dapat mudah diperbarui dan disesuaikan dengan konteks. Contohnya seperti Instagram. Instagram melakukan perubahan besar kepada logonya yang tadinya berwarna coklat berubah menjadi lebih berwarna, di mana maksudnya adalah karena Instagram menginginkan agar dapat menggambarkan para penggunanya, di mana logo yang dahulunya itu dinilai kurang menggambarkan para pengguna Instagram atau komunitas. Yang terakhir, merek harus dapat dilindungi secara hukum dan kompetitif. Jadi, merek itu harus didaftarkan agar mendapat perlindungan secara hukum dari percobaan penjiplakan oleh kompetitor. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai strategi branding. Strategi branding dilakukan oleh produsen, distributor, atau pedagang pengecer yang dimana dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan individual branding, yang kedua dengan family branding. Untuk individual branding adalah pemberian merek berbeda pada produk baru seperti pada gambar yang Ibu tampilkan di PPT. Itu ada produk Pepsodent, ada Lux, lalu ada Rinso, ada Sunlight, dan lain-lainnya itu merupakan dari produk Unilever. Jadi produk individual branding adalah produk dari satu brand yang dikeluarkan dengan berbagai jenis produknya, yang dimana digunakan untuk membidik segmen pasar yang berbeda. Selanjutnya untuk family branding. Family branding merupakan pemberian merek yang sama pada beberapa produk dengan alasan agar dapat mendompleng merek yang sudah ada dan dapat dikenal oleh masyarakat. Contohnya seperti gambar yang Ibu tampilkan di slide PPT, itu ada brand Samsung atau merek Samsung, di mana Samsung mengeluarkan beberapa produk elektronik seperti ada kamera, lalu ada tab, ada handphone, ada komputer, ada TV, dan lain sebagainya. Semua produk itu menggunakan nama Samsung. Baik anak-anak, selanjutnya kita lanjutkan pembelajaran kita di Google Classroom.